Bab 555. Keberadaan kediaman reinkarnasi. Eric Kin berkata, "Kamu sudah menyetujuiku, aku sangat bersyukur. Ini adalah kebenaran." Dia dan Henry Zhu sebenarnya tidak memiliki hubungan yang dalam. Dia bisa menyetujui meminjamkan fase kesempurnaan ini sudah hal yang hebat. Oh ya. Saat ini, Henry Zhu tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. Orang-orang dari 8 keluarga besar benar-benar datang mencarimu. Henry Zhu tersenyum. Eric Kin mengangkat alisnya dan berkata, "Oh." Henry Zhu tersenyum dan memberitahu Eric Kin apa yang terjadi. Termasuk kejadian pertemuan Haf Chao, Kim Han dan Teddy. Setelah mendengarkan, Eric Kin tidak bisa menahan tawa. "Ngomong-ngomong, aku masih berharap untuk bertarung melawan putra tertua dari 8 keluarga besar." Eric Kin berdiri dan berkata, "Tapi aku tidak punya waktu untuk mengurusi mereka saat ini, biarkan dia menunggu. Ada banyak musuh potensial, selain Haf Chao ini ada Teddy dan guru dari Jimmy Hua dapat datang mencari Eric Kin kapan saja." Karena itu, Eric Kin ingin segera menyelesaikan masalah ini dengan asosiasi Budo Kota B. Setelah meninggalkan Manor Zhu, Eric Kin langsung menuju kediaman Dewa Pengobatan. Eric Kin sudah lama tidak kembali ke kediaman Dewa Pengobatan. Kediaman Dewa Pengobatan hampir menjadi rumah kedua bagi Eric Kin. Setelah dia kembali, dia tentu saja disambut oleh orang yang tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka, Agnes Lin adalah yang paling bersemangat. Begitu Agnes Lin mendengar berita kembalinya Eric Kin, dia melemparkan ramuan di tangannya dan bergegas ke rumah tetua. Tapi sayang sekali Eric Kin tidak ada di rumah tetua, tapi di rumah besar Navia Jiang. Navia Jiang selalu terlihat malas, dan Eric Kin terlihat seperti anak kecil di hadapannya. "Ketua," Eric Kin berkata, "apakah kamu pernah melihat Vinola Su baru-baru ini?" Mata sipit Navia Jiang menatap ke arah Eric Kin dan berkata, "Tidak." Eric Kin menghela nafas. Dia menggelengkan kepala dan melambaikan tangannya, tidak membicarakan ini lagi. "Ketua, aku hari ini ke sini untuk meminta bantuanmu." Katakanlah." Ketua sejak awal sudah dapat memprediksinya, jadi dia tidak terlalu terkejut. "Aku ingin kamu maju untuk meminjam pedang giok dari keluarga Sue." Eric Kin berkata dengan suara yang dalam. Ketua sedikit terkejut, alat fase kesempurnaan. "Benar." Eric Kin mengangguk dengan cepat. Ketua tersenyum dan berkata, "Apakah kamu akan menyerang asosiasi Budo Kota B?" "Ya." Eric Kin menjawab, "Menyerang asosiasi Budo, harus memiliki artefak fase kesempurnaan." "Satu saja tidak cukup," kata ketua. "Minimal 4 buah." 4. Alis Eric Kin dikerutkan, dia memperhitungkan dia bisa meminjam paling banyak 3 buah, dengan persetujuan semua orang. Ketua merenggangkan pinggangnya dan berkata, "Alat fase kesempurnaan bukan seperti barang biasa. Sulit untuk meminjamnya." "Ya." Eric Kin tersenyum pahit, "Jika tidak, aku pun tidak akan datang untuk merepotkanmu." Ketua melirik ke arah Eric Kin dan berkata, "Aku dapat membantumu menanyakannya, tetapi apakah dapat meminjamnya tergantung pada dirimu sendiri." Eric Kin memberi hormat dan berkata, "Terima kasih, Ketua. Beberapa pihak mulai membantu, dapat meminjam 1 ya sudah." Fase kesempurnaan memang sulit untuk dikumpulkan. Tanpa menggunakan senjata yang besar, ini hampir bisa menghabisi semuanya. Bahkan Grand Superior Master mungkin tidak bisa mengambilnya. Pada hari yang sama, ketua memanggil keluarga Sue, namun sikap keluarga Sue sangat jelas, pedang giok digunakan untuk memberkati keluarga, dan tidak mungkin untuk meminjamnya. Setelah mengetahui berita tersebut, Eric Kin tidak menyerah. Dia berencana mengunjungi Amerika secara langsung untuk bertanya kepada keluarga Sue. Tidak ada cara lain, kecuali keluarga Sue. Eric Kin tidak bisa lagi menemukan keluarga lain yang memiliki alat kesempurnaan fase. Kediaman Dewa Pengobatan relatif dekat dengan kediaman reinkarnasi, jadi tempat selanjutnya yang dikunjungi Eric Kin adalah kota Hongcheng. Membawa Fang Bella Fang ke sekitar area terlarang, Eric Kin menarik napas dalam-dalam. Dia menatap Bella Fang dan berkata, "Kamu tunggu aku di sini, apapun yang terjadi. Jangan melangkah ke area terlarang ini, mengerti?" Bella Fang mengangguk dan setuju. "Oke, aku akan menunggumu di sini, kamu keluar lebih cepat."
Eric Kin mengucapkan terima kasih. Dia mengambil langkah maju dan masuk ke area terlarang kediaman reinkarnasi untuk ketiga kalinya. Kali ini jauh lebih mulus dari 2 kali sebelumnya, dan tampaknya jimat lebih sedikit. Butuh waktu kurang dari setengah jam untuk sampai di depan pintu kediaman reinkarnasi. Berdiri di depan pintu, Eric Kin tidak dapat menahan diri untuk mengingat apa yang dikatakan Dayton Yin. Kemungkinan orang ini mungkin mencoba menduduki tubuh dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Lalu, Eric Kin berteriak, "Eric Kin, datang menemui senior." Dengan suara yang dalam terdengar ke semua kediaman reinkarnasi. Setelah beberapa saat, sebuah suara datang dari ruang gelap. Grand Superior Master tingkat 2. Terlalu lemah, terlalu lemah. Suara itu keluar pelan. Eric Kin berkata dengan suara yang dalam, sulit untuk menemukan kesempurnaan fase di dunia ini, dan Grand Superior Master adalah seorang biksu tertinggi. Senior. Tidak menunggu suara itu membalas, Eric Kin melanjutkan, "Aku tahu apa yang kamu pikirkan, kamu tidak akan menurunkannya kepadaku dengan sia-sia. Mungkin kamu menyukai potensi saya, atau kamu menyukai tubuh saya, alasan apapun itu aku tidak peduli." Eric Kin mengatakan hal ini tanpa diskusi, tetapi sosok di kediaman reinkarnasi masih sedikit terkejut. "Senior, aku dapat mengizinkan kamu dan aku untuk hidup berdampingan dalam tubuh ini." Eric Kin melanjutkan, "Kamu dan aku sama-sama memimpin." Oh, suara itu semakin terkejut. "Tahukah Anda apa artinya ini?" Eric Kin berkata, "Aku tahu, aku bersedia memberikan setengah kuasa." Hahaha. Suara itu tertawa, "Junior, kamu hanya berpikir untuk mendapatkan pusaka jimat ini." "Ya." Eric Kin menjawab. "Bisakah kamu memberitahuku alasannya?" Dia terus bertanya. Eric Kin terdiam beberapa saat, dan kemudian perlahan berkata, "Aku perlu meminjam teknik jimat untuk menyelamatkan ibuku." "Menyelamatkan ibumu?" Suara ini tidak menanyakan detailnya, tetapi tertawa, "Kamu adalah anak berbakti." Eric Kin membungkuk sangat rendah, dan memohon lagi, "Mohon bantuan senior." "Oke." Suara itu terdengar, "Kamu benar, aku benar-benar tertarik dengan badanmu ini, aku bisa menyetujui permintaan Anda." "Terima kasih, senior." Eric Kin buru-buru setuju. Namun pria misterius dari kediaman reinkarnasi ini terus-menerus mencibir. "Saat aku memasuki tubuhmu, kamu akan langsung menghapus kerohanianmu. Mau berbagi tubuh denganku? Bermimpi." Dia berkata dengan muram, "Saat aku mengendalikan tubuhmu, aku menantikan akan terbang ke langit." Setelah berbicara, dia berkata dengan tegas, "Lepaskan kerohanianmu, aku akan masuk ke tubuhmu sekarang." "Oke." Eric Kin duduk bersila di tanah, dan dia melepaskan kerohaniannya, seolah membuka pintu. Wow! Sekelompok bayangan gelap terbang dengan cepat. Dengan tampilan yang sangat rakus di wajahnya, bayangan hitam jatuh ke tubuh Eric Kin hampir dalam sekejap mata. Hahaha. Setelah memasuki tubuh Eric Kin, suara itu tidak bisa menahan tawa. "Anak muda, kamu benar-benar mimpi di siang bolong. Ingin berbagi tubuh denganku? Apakah kamu pantas?" Suara itu mencibir, "Mulai sekarang, tubuh ini milikku." Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.